Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik juga ya, Nasdem dan Demokrat diganggu penguasa, SBY perlu turun gunung ya, bentengi Anies Baswedan. Iya, karena Pak SBY itu sangat berpengalaman 2 periode menjabat presiden begitu ya, pintu gerbang ya kita harus terbuka ya dari Pak SBY ini lagi begitu ya. Kita melihat bahwa Nasdem sudah seperti itu begitu ya. Sudah ada Johnny Plate ya tersangka kasus korupsi. Lalu kemudian Partai Demokrat dicegal begitu. Bisa saja ini pencegalan terhadap koalisi perubahan begitu ya. Tetapi yang namanya proses hukum kita harus hormati itu begitu kan, karena dua alat bukti itu kan saya rasa cukup begitu. Tetapi melihat perkembangan ini Pak SBY harus turun tangan juga begitu kan. Jangan biarkan lalu kemudian Partai Demokrat, koalisi perubahan yang ada anaknya Pak Jokowi AHY ya harus membentengi itu begitu. Dengan keterlibatan mungkin Pak SBY ini menambah kekuatan ya, menambah amunisi yang kemudian bisa menjadi atau disalurkan kepada lawan-lawannya begitu kan. Ini kan bisa ketar-ketir lawan-lawannya begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, Nasdem dan Demokrat diganggu penguasa, SBY perlu turun gunung, bentengi Anies Baswedan ya. Ayo Depo, kami dukung 100%. Ayo Pepo, kami dukung 100% ini. PKS sekalian dong bawa biar rame ini. Kalau Pak SBY turun, insya Allah menang ya, karena pada hakikatnya Pak SBY dia punya pengalaman luar biasa begitu ya. Banyak kan di gunung apa yang mesti turun gunung ini. Yakin antara bahan untuk tower, candi dan sapi ya bisa jadi bangunan yang kokoh ya. Mosok kelem yen putranya ya tidak dipilih jadi wakil. Maaf, saya masih beranggapan safety player. Jadi membangun bangsa bersama-sama itu tidak harus ya wakilnya dari siapa. Ya, yang dibutuhkan sekarang koalisi perubahan itu menang begitu ya. Karena apa? Karena menunjukkan bahwa kesolidan ya dari sebuah partai dan sebuah koalisi itu ditunjukkan ketika dia menang begitu ya. Itu solid sekali begitu ya. Walaupun solid terus kemudian punya cara ini berbagai itu, kalau kalah ya ngapain juga begitu ya. Ini targetnya adalah menang begitu. Hanya dengan kesatuan dan persatuan kita bisa mengalahkan kezaliman rezim yang berkuasa ya. Bukankah saling mengganggu dan saling menggoda atau tergoda dengan nikmatnya kekuasaan ya? Yes, betul, minimal di Jatim menang. Basisnya SBY banyak di Jatim, apalagi Wagub Jatim ketua DPD Demokrat. Betul begitu ya. Jawa Timur itu adalah basisnya nanti adalah Anies Baswedan yang menang begitu. Saya kira seperti itu. Di Jawa Tengah bisa saja Pak Prabowo. Pak Ganjar bagaimana? Pak Ganjar ya bisa saja nyungsep begitu ya. Dari kemarin turun gunung, toh juga ada pengaruhnya, bilangin kalau naik gunung jangan yang tinggi-tinggi ya. Mubahalah ya harus masih berjalan hingga saat ini, saat penjagalan ya Habib Rizik ya diharap akan kejadian KM50 ini. Ini ya iyalah menang juga kagak yang ada malah turun berok-berok. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ketika melihat dari perkembangan politik hari ini ya bisa saja kedua-duanya Anies Baswedan dan Prabowo begitu ya. Ya Pak Ganjar sudah tidak diperhitungkan walaupun surveinya pertama begitu ya. Mudah ngapain benteng ya, yang pro jadikan salah ya satu presiden, jangan ada PDP Perjuangan ntar bisa dikobo-kobo apa. Ini negara demokrasi, kita harus menghargai itu begitu ya. Inilah kompetisi, inilah demokrasi begitu ya. Nggak usah ntar malah diganggu ya, ini Gelora News ya mingkem dengan adanya korupsi besar 8 triliun. Kenapa ya pro koruptor? Bukan seperti itu begitu kan. Kita kan harus menghargai kasus hukum itu begitu. Itu kan sudah jelas apa yang disahkan Pak Surya Paloh. Mungkin ya ketinggalan begitu ya untuk mendengarkan itu begitu ya. Sudah menghargai proses hukum begitu ya. Tetapi kita lihat saja begitu di pengadilan apakah benar-benar korupsi atau tidak begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Nasdem dan Demokrat diganggu penguasa, SBY perlu turun gunung bentengi Anies Baswedan. Ini banyak sekali pro dan kontra ya. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengatakan ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informasi Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka dianggap tidak terlepas dari pertarungan antara Nasdem dengan PDP Perjuangan dalam persoalan calon presiden atau capres. Kata Muslim, persepsi publik Jaksa Agung Esti Burhanuddin ya hubungan kedekatan khusus dengan Jokowi, sehingga tak dapat dihindari ada motif politik yang dilakukan PDP terhadap Nasdem melalui ya Johnny ya, bahkan ya tersangka sebagai menteri maupun sekjen Nasdem, ujar Muslim Arbi ke kantor berita politik RMOL.
Artinya kalau kita melihat ini, apakah benar bahwa selama ini yang Pak SBY harus turun gunung begitu kan untuk membantu anaknya? Bisa saja seperti itu begitu. Karena dengan adanya Pak SBY, dia akan menambah kekuatan luar biasa, menambah imun kita begitu kan ya, menambah imun untuk semangat ya, memberikan dukungan ya. Apalagi ini kan lawannya kan musuh berat sekali begitu ya. Bahkan Muslim melihat ya, serangan terhadap pencapresan Anies yang diarahkan kepada parpol KPP seperti Nasdem dan Partai Demokrat terus terjadi. Demokrat sendiri saat ini masih mendapatkan serangan, yakni adanya gugatan peninjauan kembali PK yang di Mahkamah Agung ya, yang dilakukan oleh Kepala Staf Kepresiden Muldoko. Bahkan ya, jika melihat bagaimana Demokrat juga selalu diganggu oleh Muldoko atas gugatannya, maka perlu SBY sebagai bagian dari koalisi bersama Nasdem perlu turun gunung untuk membentengi Anies Baswedan, pungkasnya. Doni Gipat ya atau Gerard Plate ya menjadi tersangka ya kasus dugaan korupsi ya kepada Transcover Station ya BTS, katanya ada kerugian mencapai 8 triliun. Nah, inilah yang kemudian Pak SBY harus turun gunung. Satu sisi Partai Demokrat sering diganggu oleh mereka begitu ya, ada penjagalan luar biasa. Tetapi kalau kita melihat bahwa ya Pak SBY atau AHY kalau menjadi wakilnya Anies Baswedan, itu menjadi catatan luar biasa juga begitu. Tapi bagaimanapun kita cari yang terbaik di situ begitu ya. Karena memang Partai Demokrat adalah koalisi, oposisi begitu ya. Lalu kemudian sekarang menjadi oposisi semua, PKS dan Nasdem. Lalu kemudian oposisi dengan oposisi, saya rasa masih ada kekurangan di situ begitu. Kalau oposisi dengan koalisi atau koalisi dengan oposisi itu menarik begitu, atau tokoh-tokoh non parpol itu menarik begitu ya. Seperti yang dicari oleh Pak Bumiga begitu ya, katanya wakil pengurus dari Kiai Hasanuddin kalau nggak salah ya, yang diincar menjadi wakilnya Pak Ganjar ya dari sinilah kita tahu bahwa ya Bu Mega ingin melakukan tokoh nasionalis ya dengan tokoh agamis begitu. Itu dipersandingkan di situ, itu menarik di era modern hari ini begitu kan. Tetapi kalau kita melihat dengan Anies Baswedan yang sudah agamis ya, yang sudah nasionalis, yang sudah lebih condong kepada Islam, tetapi wakilnya harus nasionalis murni begitu kan. Itu sebagai bentuk bahwa menutupi kelemahan dari Anies Baswedan begitu. Jadi sama seperti Pak Ganjar menutupi kelemahan dari Pak Ganjar kalau itu tokoh dari Islam begitu ya. Jadi yang dicari itu begitu. Kecuali memang Prabowo nasionalis, nasionalis bisa wallahu alam apakah dengan Caimin atau siapa begitu kan. Tetapi ketika melihat dari ini Caimin mau gimana kalau tidak bersama Pak Prabowo begitu kan, karena presidensial threshold 20% itu ya bisa gagal Pak Prabowo begitu ya, kalau tidak ada wakilnya dari kecuali dengan PAN begitu ya, kecuali dengan PAN di situ begitu. Tetapi melihat dari perkembangan ini bisa saja Pak Airlangga dengan Caimin, lalu kemudian Pak Prabowo dengan PAN itu sudah sampai 20% presidensial threshold begitu ya. Tetapi yang namanya politik di perkembangan politik hari ini tidak menentu, dinamis begitu. Seperti Pak SBY, kita harus membentengi anaknya begitu, Partai Demokrat ya. Lama kelamaan kalau dia diam, maka kemudian ya akan menjadi satu ya kekecewaan begitu. Kalau itu sudah direbut oleh yang lain. Tapi saya kira tidak begitu. Karena apa? Karena pada hakikatnya Partai Demokrat kalau Pak Muldoko ingin ambil alih, sedangkan Pak Muldoko bukan kader Demokrat, lalu kemudian ambil alih, di mana letak logikanya? Jauh begitu ya. Tetapi namanya politik bisa situ terjadi begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.